warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Oktamalvira dengan NIM 246039 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2024B. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme menurut salah satu pakar, yaitu John B. Watson. John Brothers Watson atau yang biasa disebut John B. Watson merupakan ahli psikologi Amerika Serikat yang lahir di Greenville, South Carolina pada tanggal 9 Januari 1878. Watson tumbuh dalam keluarga yang sederhana dan mengalami masa kecil yang sulit. Watson belajar di Furman University dan lulus pada tahun 1899. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Chicago di bawah bimbingan psikolog terkenal James Mark Baldwin. Watson mendapatkan gelar doktor dalam bidang psikologi pada tahun 1903. Yang pertama yaitu ada konsep dasar teori behaviorisme. Teori behaviorisme berpusat pada ide bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, terjadi melalui interaksi stimulus atau rangsangan dari lingkungan dan juga respon atau reaksi individu, dengan penekanan kuat pada penguatan atau reinforcement dan hukuman untuk membentuk perilaku yang baru. Selanjutnya yaitu teori behaviorisme menurut John B. Watson merupakan pendekatan psikologi yang secara ketat berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif, dengan menolak sepenuhnya studi tentang proses mental internal seperti pikiran, emosi, atau kesadaran yang dianggap tidak ilmiah karena bisa diverifikasi secara empiris. Watson yang dijuluki Bapak Behaviorisme memperkenalkan gagasan ini melalui manifesto seminarnya pada tahun 1913 berjudul Psychology as the Behaviorist Which IT. Jadi, pendekatan ini menekankan metode eksperimental yang ketat, mirip dengan ilmu alam di mana psikolog bertindak sebagai pengamat netral yang hanya mencatat data perilaku yang bisa diulang dan diverifikasi oleh orang lain. Watson memandang manusia sebagai tabula rasa atau lembaran kosong saat lahir, yang berarti tidak ada naluri bawaan, bakat herediter atau predisposisi internal yang menentukan perilaku. Semuanya sepenuhnya dibentuk oleh interaksi dengan lingkungan eksternal melalui proses belajar pengkondisian. Jadi, John B. Watson terinspirasi oleh karya Ivan Pavlov tentang pengkondisian klasik, di mana rangsangan netral bisa dikaitkan dengan rangsangan alami untuk menghasilkan respon otomatis, seperti anjing. Pavlov yang mengeluarkan air liur pada suara bel karena dikaitkan dengan makanan. Watson menerapkan ini pada manusia, dengan keyakinan bahwa lingkungan sosial, pendidikan, dan pengasuhan adalah faktor tunggal yang membentuk kepribadian, kecerdasan, dan kebiasaan seseorang sepanjang hidup. Selanjutnya yaitu untuk menjelaskan mekanisme belajarnya, Watson mengemukakan dua hukum dasar. Hukum frekuensi yang menyatakan bahwa semakin sering suatu stimulus diulang bersamaan dengan respon yang diinginkan, semakin kuat dan otomatis asosiasi itu menjadi. Serta hukum resensi yang berarti respon yang paling baru atau terakhir diulang akan paling dominan dan bertahan lama dalam memori perilaku. Yang terakhir ada penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran. Realisasi teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik pendidikan hingga saat ini. Teori behaviorisme menekankan pada pembentukan perilaku yang terlihat sebagai hasil dari proses belajar. Dalam model hubungan stimulus-respon, individu yang belajar dianggap sebagai entitas pasif untuk mencapai perilaku tertentu. Metode drill atau pembiasaan digunakan di mana perilaku akan semakin diperkuat melalui penguatan atau reinforcement dan akan menghilang melalui hukuman. Jadi selanjutnya yaitu salah satu penerapan metode pembelajaran yakni metode drill dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang berfokus pada pemahaman dan praktik dapat efektif meningkatkan kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa, yang dimana metode ini juga mengacu pada teori behaviorisme.